Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Saya Donarsya Karen Anwar dengan NIM 112422018. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai penerapan strategi komunikasi efektif pada PT Telakses Solusindo. Pada strategi komunikasi memiliki proses pembuatan dan pelaksanaan program komunikasi yang mempengaruhi target audiens untuk mencapai tujuan tertentu, baik itu edukatif, persuasif, maupun informatif. Lalu selanjutnya ada tujuan strategi komunikasi. Yang pertama itu meningkatkan pemahaman audiens terhadap pesan yang disampaikan sehingga tercipta kesepahaman dan menghindari salah paham dalam komunikasi. Lalu selanjutnya ada membangun hubungan yang kuat antara komunikator dan audiens yang dapat mendukung kerjasama, kolaborasi, dan interaksi. Dan yang terakhir adalah menyebarkan informasi yang sifatnya informatif, persuasif, dan instruktif agar dapat mempengaruhi opini, sikap, dan perilaku audiens sesuai dengan tujuan komunikasi. Lalu selanjutnya di sini ada tahapan dalam strategi komunikasi. Ada 4 poin. Yang pertama adalah penelitian. Penelitian ini adalah tahap awal untuk bertujuan mengumpulkan informasi dan menganalisasi suatu situasi yang dihadapi. Lalu selanjutnya ada perencanaan. Tujuan yang ditetapkan, kemudian dirumuskan strategi yang akan digunakan untuk mencapai tujuan tersebut. Selanjutnya ada pelaksanaan. Pada tahap ini, strategi yang telah direncanakan diimplementasikan melalui berbagai aktivitas. Dan yang terakhir ada evaluasi, yaitu tahap yang paling penting untuk menilai efektivitas strategi komunikasi yang telah dijalankan. Lalu di sini ada studi case. Yang pertama itu pembuatan materi presentasi produk digital. Saya berawal dari membantu menyusun presentasi yang digunakan oleh tim pemasaran buat ngejelasin produk dan layanan perusahaan pada calon klien. Lalu ada pengelolaan konten informasi perusahaan. Pada bagian ini saya membuat dan menjadwalkan unggahan pada akun media sosial resmi perusahaan, yaitu Instagram @teleakses_solusindo, Facebook Solusindo, dan link. Lalu selanjutnya ada pencatatan dan pengelompokan masukan dari pengguna. Pada poin ini tuh saya mencatat pertanyaan dan keluhan pelanggan yang masuk melalui formulir kontak di situs perusahaan. Dan terakhir tuh saya menyusun laporan evaluasi kinerja layanan digital. Seperti membantu menyusun laporan berkala terkait kinerja sistem layanan perusahaan. Selanjutnya ada strategi komunikasi, yaitu pembuatan materi presentasi produk digital. Materi yang mencakup skema sistem layanan pelanggan, otomatis, ilustrasi penggunaan fitur tanya jawab otomatis, dan manfaat efisiensi untuk klien. Lalu selanjutnya pengelolaan konten informasi perusahaan. Konten ini mencakup penjelasan fitur layanan digital, pembaruan sistem, kutipan pengalaman pengguna, serta unggahan edukatif terkait solusi otomatisasi. Seluruh unggahan ditujukan untuk memperkuat citra perusahaan di mata mitra dan klien potensial yang berasal dari berbagai sektor. Lalu ada pencatatan dan pengelompokan masukan dari pengguna. Masukan tersebut saya kelompokkan ke dalam kategori seperti fitur tidak berjalan, kesulitan penggunaan, dan permintaan fitur tambahan. Kemudian disampaikan ke bagian pengembangan produk. Dan yang terakhir itu ada penyusunan laporan evaluasi kinerja layanan digital. Laporan mencakup jumlah pertanyaan yang berhasil dijawab oleh sistem otomatis, waktu tanggap rata-rata dalam melayani pengguna, dan tingkat keberhasilan dalam memberikan jawaban sesuai. Di hasil kali ini, PT Solusindo praktikan ditempatkan di bagian humas dan bertugas mendampingi tim Human Resource Development atau HRD secara umum. Praktikan turut serta dalam kegiatan pengelolaan media sosial perusahaan, terutama dalam membuat dan mempublikasikan konten untuk akun Instagram resmi. Praktikan menyusun ide konten, merancang desain visual menggunakan Canva, menulis caption yang sesuai, serta menjadwalkan publikasi konten secara rutin. Selain itu, praktikan juga membantu dalam pengarsipan surat masuk dan keluar melalui input data ke sistem internal, serta menyusun laporan mingguan kegiatan yang menjadi bagian dari dokumentasi digital perusahaan. Kontribusi ini mendukung kelancaran kegiatan komunikasi di perusahaan. Kesimpulannya adalah praktik kerja lapangan yang dilaksanakan di PT Telakses Solusindo memberikan pengalaman langsung kepada praktikan dalam bidang administrasi, kehumasan, serta pengelolaan media digital. Di PT Telakses Solusindo, praktikan fokus pada pembuatan konten digital, surat menyurat, dokumentasi rapat, serta pengarsipan berbagai sistem. Oke, sekian semuanya. Terima kasih. Saya Harian Anwar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.